Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan masuk di bab 3, pembahasan tentang relasi dan fungsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama memahami bentuk penyajian relasi, kedua memahami ciri-ciri fungsi, ketiga memahami bentuk penyajian fungsi, dan yang terakhir memahami korespondensi satu-satu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke poin yang pertama, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Oke, apa itu relasi atau biasa disingkat dengan R? Sebelum masuk ke situ, kita masuk ke contoh kasus terlebih dahulu. Di sini ada Bapak Maduri dan Ibu Marhawi yang punya anak 4, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Masing-masing mempunyai anak. Di sini kita lihat Sulastri punya anak Wafi, Idris punya anak 3, Faisal, Alu, Rizki, Halim punya anak 2, Alvin dan Najwa, dan yang terakhir Thohir punya anak Suci. Nah, jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. A itu himpunan anak dari Pak Maduri dan Bu Marhawi, jadi yang ini. Nah, Bu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, dan Suci. Yang ini. Nah, ini yang dikelompokkan ke dalam himpunan B, yaitu cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi. Nah, hubungan antara anggota himpunan B yang ini dengan anggota himpunan A itu memiliki hubungan atau disebut dengan relasi anak dari. Karena himpunan B ini anak dari bagian A, yang himpunan A. Makanya di sini hubungannya anak dari. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi yang ini, yang himpunan B dengan yang Ibu Marhawi dan Pak Maduri itu memiliki relasi cucu dari. Jadi himpunan B cucu dari Ibu Maduri dan Pak Maduri dan Ibu Marhawi. Contoh kasus. Di sini ada Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel. Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan Bara membeli buku pertanian. Misalkan, jadi di sini kita misalkan himpunan A itu nama siswa. Nama siswa itu antara lain ini Risa, Santi, Adib, dan Bara. Himpunan B jenis buku yang dibeli. Di situ ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Di sini ini hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan dalam tabel ini. Kita bisa lihat himpunan A tadi yang nama siswa, himpunan B itu jenis buku yang dibeli. Jadi Risa membeli novel, Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer, Adib juga membeli buku kesehatan, dan Bara membeli buku pertanian. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan sebagai berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Sedangkan buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian, di mana Risa dan Santi di sini ya, Adib, Bara itu anggota himpunan A. Sedangkan novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian itu anggota himpunan B. Jadi relasi dari himpunan A yang ini ke himpunan B yaitu buku yang dibeli. Ini relasinya adalah buku yang dibeli. Kalau kita balik dari himpunan B ke himpunan A, terdapat hubungan berikut. Hubungannya yaitu siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli komputer adalah siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Andip. Dan yang terakhir siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Jadi novel,
buku komputer dan buku kesehatan serta buku pertanian itu anggota himpunan B, sedangkan Risa, Santi, Adib, dan Bara itu anggota himpunan B. Sedangkan hubungan antara himpunan B ke himpunan A itu adalah siswa yang membeli. Relasinya adalah siswa yang membeli. Nah, kita masuk ke materi inti. Bentuk penyajian relasi. Untuk bentuk penyajian relasi di sini ada 3 macam. Pertama, sajian relasi berbentuk diagram panah. Kedua, sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurut. Ketiga, sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Bagaimana itu? Nah, yang pertama, sajian relasi berbentuk diagram panah. Ini kita lihat himpunan A tadi Risa, Santi, Adib, dan Bara. Sedangkan himpunan B novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian kita hubungkan dengan panah. Makanya di sini disebut dengan diagram panah karena dihubungkan dengan tanda panah begini. Dimana di sini bisa kita lihat Risa dan Santi buku yang dibeli novel, Adib buku yang dibeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara buku yang dibeli buku pertanian. Nah, sebaliknya kalau kita balik sama saja. Di sini bukunya di sini nama siswanya. Jadi siswa yang membeli novel adalah Risa. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Itu untuk contoh yang berbentuk diagram panah. Bagaimana yang kedua? Sajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurut. Coba perhatikan. Relasi buku yang dibeli ya, kasus pertama ya. Dari himpunan A ke himpunan B adalah R. R itu relasi ya. Di sini dalam kurung Risa, novel. Bisa kita lihat Risa, novel. Kemudian Santi, novel. Berarti Santi novel. Adib buku komputer. Adib buku komputer. Lanjut Adib buku kesehatan, dan terakhir Bara buku pertanian ini. Bara buku pertanian. Begitu pula dengan siswa yang membeli. Untuk yang kasus kedua novel, Risa di sini. Novel, Risa. Novel, Santi. Sama saja novel, Santi. Buku komputer, Adib. Dan buku kesehatan, Adib. Yang terakhir buku pertanian, Bara. Jadi ini untuk penyajian relasi berbentuk himpunan pasangan berurut. Nah, ketiga, sajian relasi berbentuk diagram kartesius. Untuk kasus yang pertama tadi, sajian relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B itu ini seperti begini. Ini namanya berbentuk diagram kartesius. Misalkan di sini himpunan A-nya di sini tadi Risa, Santi, Adib, dan Bara. Di himpunan B-nya itu buku pertanian, buku kesehatan, buku komputer, dan novel. Nah, sisa kita hubungkan. Risa tadi membeli novel, Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer, juga membeli buku kesehatan, dan terakhir Bara membeli buku pertanian. Begitu pula dengan yang kasus kedua. Oke, contoh lain. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B, A, B, dan C. Beberapa contoh relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disediakan dalam tabel berikut. Jadi himpunan A ke himpunan B, ini beberapa contoh relasi yang dapat dibentuk. Yang pertama di sini kita lihat untuk diagram panah. A 1, 2, 3, 4 sini 1, 2, 3, 4. B, A, B, C, A, B, dan C. Yang pertama, pasangan himpunan berurut yang bisa dibentuk 1A, 2A, 3A, 4A. Himpunan pasangan berurutnya seperti ini, dan diagram kartesiusnya juga seperti ini bisa kita lihat 1A, 2A, 3A, dan 4A. Yang kedua 1A, 1B, dan 1C. Itu juga bisa. Next. Yang ketiga 1A dan 2C. Di sini ada ini 1A, 2, dan C. Lanjut di sini 3B, 3C, dan 4C. Ini 3B, 3C, dan 4C sama saja di sini. 3B, 3C, dan 4C. Next, ada juga 2C,
3C, 4B, dan 4C, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan di sini. 2B juga bisa. Sedangkan di sini untuk nomor 8, coba perhatikan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kesimpulannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Maksudnya himpunan bagian dari A cross B. Maksudnya himpunan bagian, artinya tidak perlu semua dari himpunan A itu dipasangkan ke B. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 8, mengapa disebut relasi. Kalau kita perhatikan di sini, dia tidak ada tanda hubungnya ya. Sama saja di sini kosong, di sini juga kosong. Mengapa disebut relasi? Hal ini dikarenakan relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Nah, sedangkan himpunan kosong itu juga merupakan himpunan bagian dari A cross B. Makanya ini termasuk juga dalam relasi. Tabel perbandingan relasi dan bukan relasi. Coba perhatikan. Kalau kita ingat kembali yang tadi, di sini himpunan A 1 2 3 4 dan B ABC. Nah, kita lihat contohnya di sini. Yang contoh relasi yang tadi ya. 1A, 2A, 3A, dan 4A. Kita perhatikan semuanya ada di anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Sedangkan yang contoh yang bukan relasi untuk bagian pertama, kita lihat 1D, 1 ke D. D bukan anggota dari B, makanya ini tidak disebut dengan relasi karena D tidak ada di dalam anggota himpunan B. Begitu pula dengan 2,2. 2,2 artinya himpunan A ke A sendiri, tidak ke B, makanya di sini bukan relasi. Contoh yang kedua, 5A. 5 bukan dari himpunan bagian dari A, makanya ini juga bukan disebut relasi. Contoh ketiga, 11, 22, 33, 44. Sama saja, himpunan A ke A sendiri, bukan ke B, makanya ini juga bukan disebut dengan relasi. Untuk bagian 4, AA, BB, CC, AA, BB, CA, dan CC. Sama saja, ini juga bukan relasi karena himpunan B ke B sendiri, bukan ke A. Yang kelima, 1 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 5, sama saja ya. A ke A juga. Ditambah lagi nomor 5 bukan bagian dari A. Ke-6, A1, B1, C3, dan D4. A1 oke. B1 oke. C3 oke. Nah, ini yang bermasalah D4. D tidak ada dalam himpunan bagian B, makanya ini tidak disebut dengan relasi. Nomor 7, 5A. Nah, di sini sudah bermasalah 5A. 5 bukan termasuk dalam himpunan bagian A, makanya ini tidak disebut dengan relasi. Terakhir, 1D. Nah, di sini juga sudah bermasalah 1D. D bukan bagian relasi, E juga bukan, F juga bukan. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa disebut relasi kalau semua himpunan pasangan yang direlasikan itu semua ada pada anggota A maupun anggota B. Perhatikan ketiga diagram berikut. Coba kita lihat di sini. Pertanyaannya, apakah ketiga diagram itu termasuk relasi? Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang bagian A, di sini ada 5 yang dihubungkan dengan F, sementara F bukan himpunan bagian dari B. Nah, yang merah ini himpunan bagian A, yang warna biru himpunan bagian dari B. Sedangkan yang di luar ini bukan himpunan bagiannya. Kita lihat ada 5 yang dihubungkan dengan F. Makanya kesimpulannya bagian A itu bukan relasi karena ada satu anggota dari himpunan B dipasangkan dengan anggota himpunan A, yaitu bilangan 5 dengan F ini. 5 dengan F. Yang bagian B, relasi apa bukan? Termasuk relasi, sama saja dengan kasus yang tadi. Relasinya adalah tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Terakhir, ini juga disebut dengan relasi. Kenapa? Karena relasinya tidak mempunyai hubungan atau himpunan kosong. Walaupun di sini ada kita lihat hubungan antara 6 ke F dan 7 ke F, tapi 6, 7 dan F ini bukan
himpunan bagian dari A dan B, makanya ini juga termasuk dalam relasi. Tidak mempengaruhi himpunan A dan himpunan B. Oke, terima kasih.